Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Kurnia Wahyuni di podcast yang membahas tentang kekayaan budaya Indonesia. Di podcast ini kita akan menjelajahi berbagai tradisi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi bagi identitas bangsa kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kesenian tradisional yang sangat menarik dari Provinsi Lampung, tepatnya dari Kabupaten Tanggamus, yaitu tarian piring 12. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, pakaian tradisional, serta kesenian yang berbeda-beda. Salah satu bentuk kesenian yang sangat berkembang di Indonesia adalah seni tari tradisional. Tari tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, sejarah, bahkan kepercayaan masyarakat setempat. Setiap gerakan kostum hingga musik pengiring biasanya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Salah satu tarian tradisional yang cukup unik dari Provinsi Lampung adalah tarian piring 12 yang berasal dari Kabupaten Tanggamus. Tarian ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat setempat karena menampilkan perpaduan antara keindahan gerak, keterampilan penari, serta nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sesuai dengan namanya, tarian piring 12 menggunakan 12 piring sebagai properti utama dalam pertunjukannya. Piring-piring tersebut dimainkan oleh para penari dengan gerakan yang lincah, cepat, dan penuh ketelitian. Properti piring ini menjadi daya tarik utama karena para penari harus mampu menjaga keseimbangan agar piring yang mereka pegang tidak jatuh selama pertunjukan berlangsung. Biasanya, piring dipegang di kedua tangan para penari. Para penari akan menggerakkan piring tersebut mengikuti irama musik yang mengiringi tarian. Gerakan tangan yang memainkan piring harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena selain menjaga ritme tarian, penari juga harus memastikan bahwa piring tetap berada dalam posisi yang aman. Selain gerakan tangan, para penari juga melakukan berbagai gerakan tubuh seperti melangkah, berputar, membungkuk, serta berpindah posisi secara cepat namun tetap teratur. Gerakan-gerakan ini menciptakan pola yang indah ketika dilihat oleh penonton. Musik pengiring dalam tarian piring 12 biasanya menggunakan alat musik tradisional Lampung. Beberapa di antaranya adalah gong, gendang, serta alat musik tradisional lainnya yang menghasilkan irama yang ritmis dan dinamis. Irama musik yang energik membuat suasana pertunjukan terasa lebih hidup dan menarik. Perpaduan antara gerakan penari dan irama musik menciptakan sebuah pertunjukan yang harmonis. Penonton dapat merasakan semangat, kekompakan, serta keindahan gerak yang menjadi ciri khas dari tarian ini. Keunikan lain dari tarian piring 12 terletak pada kekompakan para penarinya nih. Nah, tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok, sehingga setiap penari harus mampu menyesuaikan gerakan dengan penari lainnya. Jika salah satu penari tidak mengikuti pola gerakan yang dengan baik, maka keseluruhan pertunjukan bisa terlihat kurang harmonis. Oleh karena itu, para penari biasanya harus melalui proses latihan yang cukup intensif. Mereka tidak hanya belajar menghafal gerakan, tetapi juga belajar menjaga keseimbangan tubuh, mengontrol gerakan dengan saat memainkan piring, serta memahami irama musik pengiring. Selain gerakan tari, busana yang dikenakan para penari juga menjadi bagian penting dalam pertunjukan ini. Para penari biasanya menggunakan busana adat Lampung yang berwarna cerah dan kaya akan motif tradisional. Busana tersebut seringkali dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti hiasan kepala, kalung, gelang, serta kain tradisional khas Lampung. Warna-warna yang digunakan biasanya cerah seperti merah, emas, atau kuning yang melambangkan kemegahan dan keindahan budaya Lampung. Penampilan para penari yang mengenakan busana adat ini membuat pertunjukan tarian piring 12 terlihat semakin anggun dan memukau. Selain itu, busana
tradisional juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat Lampung. Jika kita melihat lebih dalam, tarian piring 12 tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki makna filosofis yang cukup mendalam. Tarian ini melambangkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil bumi serta kehidupan yang mereka jalani. Gerakan-gerakan dalam tarian ini sering diartikan sebagai gambaran aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, bercocok tanam, serta menjalani kehidupan yang penuh semangat dan kebersamaan. Nilai kebersamaan dan kerjasama menjadi pesan penting dalam tarian ini. Para penari harus saling memperhatikan satu sama lain agar gerakan-gerakan tetap selaras dan tidak terjadi kesalahan. Hal ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi rasa gotong royong dan keharmonisan. Dalam berbagai kesempatan, tarian piring 12 sering ditampilkan pada acara-acara penting. Misalnya, pada acara adat, festival budaya, perayaan daerah, hingga acara penyambutan tamu kehormatan yang datang ke Kabupaten Tanggamus. Melalui pertunjukan ini, masyarakat ingin menunjukkan keramahan serta kekayaan budaya daerah kepada para tamu. Tarian ini juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Lampung kepada masyarakat luas. Di era modern seperti sekarang ini, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting. Banyak kesenian tradisional yang mulai jarang ditampilkan karena tergeser oleh budaya populer dan hiburan modern. Oleh karena itu, berbagai pihak mulai berupaya untuk melestarikan tarian piring 12 agar tetap dikenal oleh generasi muda. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan tarian ini di sekolah, sanggar seni, serta berbagai komunitas budaya di Kabupaten Tanggamus. Anak-anak dan remaja diajak untuk mempelajari gerakan tarian ini agar mereka tidak hanya mengenal budaya modern, tetapi juga memahami dan menghargai budaya daerah mereka sendiri. Selain itu, festival budaya dan pertunjukan seni juga sering diadakan sebagai sarana untuk memperkenalkan kembali tarian tradisional kepada masyarakat luas. Dengan cara ini, tarian piring 12 dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Harapannya, tarian piring 12 tidak hanya dikenal di tingkat daerah saja, tetapi juga dapat dikenal secara luas bahkan hingga tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, budaya dari Kabupaten Tanggamus dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang dibanggakan. Teman-teman, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa sebuah tarian bukan hanya sekedar hiburan atau pertunjukan semata. Di balik setiap gerakan, musik, dan kostum yang digunakan terdapat nilai-nilai kehidupan, sejarah, serta identitas masyarakat yang menjaganya. Tarian piring 12 menjadi bukti bahwa budaya lokal memiliki keindahan yang luar biasa dan patut untuk terus dijaga. Dengan mengenal dan menghargai budaya daerah, kita juga ikut berperan dalam melestarikan warisan bangsa. Semoga melalui podcast ini, kita semua bisa semakin mengenal dan mencintai budaya Indonesia, khususnya budaya dari Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan kembali membahas berbagai cerita menarik tentang budaya Nusantara. Sampai jumpa dan tetap bangga dengan budaya Indonesia.